Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, bertemu kembali bersama saya untuk melanjutkan kajian kita pada materi tahsin yang insyaallah kita akan melanjutkan materi pada materi wakaf dan cara wakaf. Langsung saja kita mulai. Kita bacakan dulu pengertian dari wakaf. Wakaf atau berhenti. Secara bahasa ialah al-habs, artinya menahan. Wakaf secara sederhana dapat dimaknai sebagai penghentian bacaan Al-Quran karena sebab-sebab tertentu. Istilah wakaf sering terkait dengan wasol, yaitu lanjut atau tidak berhenti, dan ibtidak atau memulai lagi. Wakaf juga berhubungan dengan nafas seseorang dalam membaca Al-Quran. Karena itu, pembaca harus memperhatikan aturan-aturan dalam memulai membaca sampai berhenti. Jadi pedomannya, di sini ada pedoman singkat. Yang pertama, membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali at-taubah. Ya, jadi kalau taubah tidak usah pakai bismillah, langsung pakai ta'awud saja. Nah, biasanya di Al-Quran itu di surat At-Taubah, di yang pertama, surat pertama, di ayat pertama itu di sebelah ayat itu ada bacaan ta'awud khusus untuk surat At-Taubah. Bisa membaca dengan ta'awud yang telah ada di Al-Quran tersebut. Ya, itu untuk membaca awal surat. Ya, jadi ta'awud dan basmalah kecuali At-Taubah. Kemudian yang kedua, jika membaca dimulai pada tengah surat maka cukup membaca ta'awud saja ya. Yang ketiga, membaca harus diawali dari awal ayat, tidak boleh di tengah-tengah ayat. Nah, gitu. Nah, di tengah-tengah ayat maksudnya seperti apa? Jadi di tengah-tengah ayat. Jadi nggak masuk di ayat yang sebelumnya atau di setelahnya. Kemudian yang keempat, diupayakan tarik nafas sebelum membaca. Gunanya apa? Supaya kita kuat dalam membaca, karena ketika kita membaca Al-Quran tidak diperbolehkan untuk tanafus, yaitu bernafas di tengah-tengah ketika kita membaca ya. Contohnya seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mengambil nafas di tengah-tengah ketika kita membaca itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus diupayakan agar menarik nafas terlebih dahulu sebelum membaca. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pembaca harus membaca pada satu berhentian. Bisa satu ayat, separuh ayat, atau lebih dari satu ayat sekaligus dengan satu kali tarik nafas. Nah, jadi dipersilakan untuk membaca satu ayat atau separuh ayat atau lebih dari satu ayat, disambung, diwasolkan. Dari ayat pertama lanjut ke ayat kedua, diwasolkan, tidak apa-apa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau diwasolkan langsung Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Begitu, tidak apa-apa. Yang penting harus satu kali tarik nafas. Selanjutnya yang keenam, yaitu pembaca harus memperhatikan tanda wakaf. Ya, tanda wakaf nanti akan kita pelajari setelah ini. Beberapa macam tanda-tanda wakaf. Kemudian yang ketujuh, ketika bermaksud wakaf, maka berhentilah sejenak dan tariklah nafas untuk memulai bacaan selanjutnya. Tidak boleh lanjut lagi tanpa tarik nafas, karena akan masuk pada hukum saktah atau wasol yang salah, atau dapat dihukumi pembaca telah menghilangkan harokat yang semestinya dibaca. Jadi ketika kita ingin berhenti dalam satu di tengah-tengah ayat, dipersilahkan, tapi setelah itu kita harus mengambil nafas kembali. Contohnya misal, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Ini harus ambil nafas. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ngambil nafas tapi berhenti, takutnya sakta. Kan hukum sakta itu berhenti sejenak tanpa memutus nafas. Jadi tetap bernafas tapi berhenti. Ya. Contohnya seperti kalla bal rana ala kalla bal rana. Nah,
Kalla bal rana, berhenti tapi kita tidak boleh memutus nafas tadi. Jadi harus satu nafas. Nah, tapi kalau kita ingin memutus ayat di tengah-tengah karena mungkin kita pernafasannya tidak kuat, maka diwajibkan untuk kembali mengambil nafas supaya tidak dianggap membaca hukum sakta seperti itu. Kemudian ke-8, ketika pembaca berhenti tidak pada tanda waqaf karena nafas kurang atau sengaja berhenti, maka pembaca tidak boleh memulai pada kata lanjutannya, tetapi harus mengulang dari kata sebelumnya yang masih serumpun. Nah, jadi kita tidak boleh ketika kita misal nggak kuat, kemudian kita mau memotong. Nah, ketika kita mau memotong, maka harus kembali di kata sebelumnya yang telah kita baca. Contohnya seperti ini. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Nah, ini kan kita berhenti di anhar. Setelah lanjutan lafaz anhar adalah khalidina fiha abada. Kalau kita langsung membaca khalidina fiha abada, nah maka itu tidak benar ya. Jadi harus mengulangi kata sebelumnya yang masih serumpun. Ya, contohnya seperti ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi seperti itu, harus diulangi dari kata yang sebelumnya. Lanjut yang ke-9. Ketika pembaca hendak mewasolkan bacaan, maka tidak boleh menjadikan sukun huruf akhir kata yang masih disambung, tetapi harus tetap dibaca harokatnya. Contohnya, di surat Al-Fatihah ketika kita akan mewasolkan ayat keempat dan ayat kelima, menggabungkan. Di sini saya contohkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini bisa diwasolkan. Tetapi kalau kita mau mewasolkan huruf yang ada pada ayat keempat yang di akhir nasta'inu, maka harus tetap dibaca dhammah nu ya. Jadi membacanya seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi huruf alif yang ada di ayat 5 yang ada di pertama, yang ada di huruf pertama di ayat 5 ihdi, maka hilang karena sudah ada nasta'inu. Nasta'inu diwasolkan ke ihdina, maka alifnya hilang, langsung nun dhammah bertemu dengan huruf ha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Kalau kita membacanya seperti ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Salah. Karena nasta'in kita sukunkan kemudian ihdinas. Nah, maka salah. Kemudian juga ada contoh salah yang kedua seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Itu juga salah. Maka yang benar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Lanjut ke kaidah yang ke-10. Ketika bermaksud menyelesaikan bacaan, maka carilah tempat berhenti yang pas, yaitu pada akhir surat atau akhir ayat yang maknanya tidak rancu ketika berhenti atau tidak ada tanda waqaf lam di atasnya. Dan tutuplah dengan shadaqallahul azim. Seperti itu. Jadi di awal tadi kita membaca dimulai dari membaca ta'awudz dan bismillah kecuali surat At-Taubah dan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Lanjut kita pelajari bersama cara waqaf. Di sini ada banyak contoh-contohnya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu ketika huruf akhir disukun dan dibaca pendek. Lafadznya contohnya di sini sakoro. Sakoro, maka ketika kita mewaqafkan maka membacanya sakor. Roknya jadi sukun. Sakoro, sakor.
Kemudian lanjut yang kedua, mad dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat dan huruf akhir disukun. Contohnya di sini ya'lamuna, ya'lamun, al-alamina, al-alamin. Seperti itu. Lanjut kemudian wawu dan ya disukun, mad panjang 2 harokat. Contohnya illa huwa dibaca illahu, illahu. Nah, cukup 2 harokat. Illahu. Kalau terlalu panjang juga salah. Illahu terlalu panjang. Jadi 2 harokat saja. 2 ketukan. Illahu. Nah. Mahia dibaca mahi, mahi. Seperti itu. Kemudian lanjut madlin dibaca waqaf dengan panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat dan huruf akhir disukun. Khauf, khaufin jadi khauf. As-saif jadi as-saif. Seperti itu. Kemudian fathaten diganti fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Aliman, alima. Musamman, musamma. Lanjut, mad wajib 5 harokat dan mad pada hamzah dibaca fathah panjang 2 harokat. Contohnya ma'a, ma'a. Nah, jadi yang ma itu mad wajib 5 harokat. Nah, kemudian yang mad pada hamzah dibaca fathah panjangnya 2 harokat. Kan di sini tulisannya ma'an. Nah, cara kita membacanya ma'a. Ma-nya tadi 5 harokat karena mad wajib dan a-nya an dibaca jadi fathah dibaca 2 harokat. Ma'a. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tak marbutoh diganti ha dan disukun. Ya, tak marbutoh itu tak yang seperti huruf ha yang di akhir tapi ada titiknya. Itu disebut tak marbutoh. Contoh sini hamiyatun. Maka membacanya hamiyah. Wal akhirati, wal akhirah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya huruf akhir adalah tak maftuhah. Dimatikan dan tetap berbunyi tak mati dan hames. Contohnya solihatin, maka cara membacanya adalah hames. Solihat, solihat. Nah, solihat. Nah, taknya dimatikan dan tetap berbunyi tak mati dan hames. Jadi nggak boleh kalau cuman solihat, tapi harus ada hamesnya. Solihat. Seperti itu. Lanjut, hak disukun pendek. Contohnya di sini biyaminihi. Jadinya biyaminih. Rasuluhu, rasuluh. Seperti itu. Lanjut, di sini juga ada yang tetap jadi sama saja cara membacanya. Bacaannya seperti itu, membacanya juga seperti itu. Contohnya yulad, tetap kita juga membacanya yulad. Aqfaluha, aqfaluha. Jannati, jannati. Fasaku, fasaku. Sama. Selanjutnya mad dibaca panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat dan huruf akhir tidak dipantulkan. Contohnya di sini bi'ijlin hanid, bi'ijlin hanidin. Nah, maka boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Tetapi huruf akhir tidak boleh dipantulkan karena bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi cara membacanya di sini contoh bacanya bi'ijlin hanidin dibaca bi'ijlin hanid, hanid. Jadi nggak boleh hanid, tapi hanid. Selanjutnya mahfudun. Cara membacanya mahfud. Seperti itu. Kemudian selanjutnya jika huruf akhir adalah huruf qalqalah maka disukun dan dipantulkan. Jika huruf qalqalah maka disukun dan dipantulkan. Khalaqa dibaca menjadi khalaqa, khalaqa. Nah, khalaqa. Kemudian lanjut panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat dan dipantulkan. Had. Di sini kan contoh bacanya hadin jadi had. Nah, jadi yang panjangnya dari huruf ha-nya. Ha boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Had. Nah,
Karena dal adalah qalqalah maka harus dipantulkan. Selanjutnya, ditahan satu harokat kemudian dipantulkan. Di sini ketika huruf akhirnya ada tasdidnya. Ya, jadi harus ditahan. Contohnya seperti di surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi harus ditahan dulu satu harokat kemudian dipantulkan. Wa tab bil haqq. Nah, jadi seperti itu harus ditahan dulu jika ada di akhir huruf ada tasdid. Lanjut, kemudian huruf akhir disukun dan dipantulkan. Contohnya di sini bacanya yaitu wabarqun. Huruf akhir disukun dan dipantulkan. Wabaruq bil qisti. Jadi bil qist. Seperti itu. Kemudian lanjut. Huruf akhir disukun dan cukup didengar sendiri atau oleh orang yang berdekatan sebagai isyarat bahwa ada huruf mati. Sehingga waqaf. Seperti ini disebut waqaf isyarat. Contohnya wal 'asr. Nah, jadi kita tetap ada ada huruf yang disukun, ra, wal 'asr. Nah, cukup kita sendiri yang mendengarnya, wal 'asr. Nah, jadi kadang kita kalau dengar imam atau siapapun yang membaca surat wal asri biasanya kedengarnya cuman wal 'asr. Lah sebenarnya itu sudah mencangkup wal asr, cuman ra-nya hanya beliau saja mungkin yang sebagai imam yang mendengarnya. Jadi tidak dilafatkan dengan sempurna. Jadi tidak seperti wal asr, tidak seperti itu. Jadi cukup sebagai isyarat, maka disebut waqaf isyarat. Wal asr. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, huruf qalqalah tetap dipantulkan, huruf akhir disukun. Jadi huruf qalqalah tetap dipantulkan, huruf akhir disukun. Contohnya wal fajri. Jadi huruf kan di sini bacanya wal fajri, cara membacanya wal fajr. Jadi ja-nya tetap diqalqalahkan, kemudian ro-nya disukun. Wal fajr. Kemudian lanjut, matikan hamzah, kemudian bunyikan suara n sejenak hanya melewati hidung bukan mulut. Fi sya'n. Kan fi sya'ni, jadi fi sya'n. Nah, jadi hanya lewat hidung, bukan lewat mulut. Fi sya'n. Nanti kerasa kalau dikeluarkan dari mulut. Fi sya'n. Gitu kan. Seharusnya membacanya fi sya'ni, jadi fi sya'n. Gitu. Kemudian lanjut, matikan hamzah, kemudian bunyikan desisnya suara s. Seperti contohnya di sini, wahinal ba'si. Jadi contoh cara membacanya wahinal ba's. Wahinal ba's. Seperti itu ya. Selanjutnya hindari tawallud, yaitu memantulkan huruf mati yang terletak sebelum huruf akhir. Memantulkan huruf mati yang terletak sebelum huruf akhir. Nah, hindari tawallud, memantulkan huruf mati yang terletak sebelum huruf akhir. Jadi tawallud ini memantulkan huruf yang sebenarnya bukan huruf-huruf qalqalah ya. Contohnya ini kan memantulkan huruf mati yang terletak sebelum huruf akhir ya. Jadi contohnya di sini ada misal min ilmin. Nah, contohnya seperti ini jadi membacanya. Yang biasanya tawallud seperti ini. Min ilmin, nah itu dipantulkan, maka itu tidak boleh. Jadi harus tetap dibaca sesuai dengan hurufnya. Min ilmin, karena lam bukan termasuk huruf qalqalah. Min ilmin, bukan aile tapi min ilmin, seperti itu. Selanjutnya yaitu pantulkan huruf mati yang terletak sebelum huruf akhir. Huruf kata kerang, kemudian matikan huruf setelahnya. Contohnya dzatir raj'i, roja. Jadi roja jadi kemudian dimatikan huruf setelahnya. Roja'i jadi roja. Dzatir roja. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya dzatis sadr, jannati adn, fis sabt. Nah, kalau yang huruf ta maka harus tetap ada hamznya. Fis sabt, seperti itu. Kemudian lanjut, ikhfa tetap dibaca dengung 2 sampai 3 harokat. Contohnya wal insi
wal ins, wal ins. Nah, maka di sini hukum ikhfa hakiki masih tetap berlaku, maka harus dibaca 2 atau 3 harokat. Wal ins, seperti itu. Kemudian lanjut. Bila akhir kalimat hurufnya bertasydid, maka ketika waqaf ditahan sejenak. Ya. Contohnya seperti minadzulli, maka dibaca minadzul, minadzul ditahan sejenak. Contoh selanjutnya wabilun fatallun, maka cara membacanya wabilun fatal sejenak saja. Lanjut, ro tafkhim dan ditahan sejenak. Contoh bacanya min syarri, cara membacanya min syar. Jadi ro-nya harus tebal. Min syar, seperti itu. Kemudian ro tarkik dan ditahan sejenak. Mustamirun, cara membacanya mustamir tipis. Tarkik ya. Contoh selanjutnya, huruf akhir disukun dan didengung, ditahan 2 atau 3 ketukan. Contohnya minhun, bihin. Nah, itu kan di huruf akhirnya minhun itu adalah ada tasdidnya, bihin juga ada tasdidnya. Maka disukun dan ditahan 2 atau 3 ketukan. Minhun, bihin, seperti itu. Kemudian lanjut. Mat panjang 6 harokat dan nun mati ditahan 2 sampai 3 harokat. Wal jannun, cara membacanya wal jan. Nah, jadi janya dibaca 6 harokat dan nun mati ditahan 2 sampai 3 harokat. Wal jan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hamzah dimatikan atau ditekan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasol. Hamzah dimatikan atau ditekan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasol. Nah, contohnya yatafayya'u, cara membacanya yaitu kalau diwaqafkan yatafayya. Nah, seperti itu. Ditekan. Yatafayya. Tapi kalau diwasolkan maka dibaca pendek. Yatafayya'u dilaluhu. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, ya'ba'u, kalau diwaqafkan maka cara membacanya ya'ba. Tapi kalau diwasolkan ya'ba'u bikum, maka dibaca pendek jika wasol. Lanjut, mad arid li sukun dibaca panjang 6 harokat kemudian ditekan untuk mematikan hamzah, dan bila wasol hamzah dibaca pendek. Contohnya ulama'u, maka jika diwaqafkan cara membacanya ulama, dibaca 6 harokat. Seperti itu. Tapi jika diwasolkan maka hamzah dibaca pendek. Ulama'u bani Israil. Nah, ulama'u jadi ulama'u bani. Nah, maka kalau diwasolkan maka hamzahnya dibaca pendek. Lanjut. Dal dipantulkan tetapi suara pantulannya agak ke huruf i. Bibir disenyumkan. Contohnya minal hadi, jadi minal hadi gitu. Minal hadi. Nah, jadi agak ke huruf i, bibir disenyumkan. Minal hadi. Nah, itu. Kemudian gha disukun dan suaranya mengarah ke kasroh, bibir disenyumkan. Wal baghi. Nah, dan suaranya mengarah ke kasroh. Kasroh kan berarti i kan. Wal baghi. Nah, disenyumkan. Kemudian dal dan wawu ditekan. Bil'audu. Nah, jadi dal dan wawu harus ditekan. Bil'audu. Nah, contoh selanjutnya ha dan ya ditekan. Minal hayyi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kita masuk ke tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf yang pertama adalah huruf tanda mim. Mim yaitu artinya waqaf lazim. Tanda harus berhenti.
Kemudian selanjutnya huruf lam. La waqaf, jadi tidak boleh berhenti. Kemudian tanda to, maka disebut waqaf mutlak, tanda sempurna berhenti. Kemudian huruf jim, waqaf jair. Jim sama juga disebut dengan waqaf jair, tanda boleh berhenti dan boleh terus. Kemudian huruf za yang disebut mujawwaz, tanda boleh berhenti terus lebih baik. Jadi lebih baik terus diwasolkan. Selanjutnya sod, waqaf murakhas, tanda diringankan atau dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas pendek. Tapi jika diteruskan itu lebih baik. Kemudian tanda qaf dan fa termasuk waqaf mustahab, tanda berhenti lebih baik, tidak salah kalau terus. Jadi dipersilakan. Tanda berhenti lebih baik, tidak salah kalau terus. Jadi kalau terus tidak apa-apa. Kemudian qaf dan lam. Waqaf aula, tanda berhenti lebih baik. Kemudian qaf itu adalah kila waqaf. Sebagian pendapat tanda boleh berhenti. Kemudian shad dan lam, tanda terus lebih baik. Kemudian kaf. Kaf ini tanda berhenti seperti tanda waqaf sebelumnya. Jadi kaf adalah tanda berhenti seperti tanda waqaf sebelumnya. Kemudian ada titik tiga, kemudian ada titik tiga. Nah di situ maka tanda boleh berhenti pada salah satu titik tiga. Jadi berhenti di salah satu titik tiga tersebut. Kemudian saktah yang telah tadi juga kita bahas, tanda berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Jadi tidak boleh diputus. Kalla bal rona, seperti itu. Nah, demikian materi kita tentang waqaf dan cara waqaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi, silahkan, mungkin bisa langsung kita sama-sama diskusi di grup atau bisa langsung PC pribadi, monggo dipersilahkan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.